Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين, para jemaah, para bapak dan ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah dengan tujuan untuk belajar ilmu agama Islam. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dengan tujuan untuk belajar ilmu agamanya Allah, untuk belajar tentang ayat-ayat Allah, belajar tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk bisa masuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah agar langkah kaki kita dari rumah kita menuju musalla ini untuk belajar ilmu agama, semoga menjadikan sebab agar kaki kita mudah untuk melangkahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman dan Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salah satu bentuk rasa kasih dan rasa sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan fasilitas kepada para hamba untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, memberikan fasilitas kemudahan kepada para hamba untuk bisa meraih pahala ganjaran, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan fasilitas kepada para hamba untuk bisa menjauhi dosa, kemaksiatan, untuk menggapai taubat ampunan dari Allah, dan untuk menjauhi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak bentuk dari wasilah, dari perantara, dari fasilitas yang telah Allah berikan kepada para hamba agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang memperoleh surga, selamat dari neraka. Karena memang ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama Islam telah sempurna sehingga tidak tersisa satupun perkara yang bisa mendekatkan diri kita ke surganya Allah dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah kecuali telah dijelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, satu hal yang bisa memasukkan kalian ke surganya Allah dan menjauhkan kalian dari nerakanya Allah kecuali telah aku jelaskan kepada diri kalian.
Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau kita ingin bertanya apa fasilitas, apa contoh dari sekian banyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa meraih surganya Allah, agar kita bisa selamat dari nerakanya Allah, fasilitas itu adalah bulan Ramadan. Fasilitas itu adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Fasilitas itu adalah malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di salah satu hari dari hari ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, apabila Ramadan datang kepada para hamba, maka para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk membisikkan di setiap hati orang-orang yang beriman. Malaikat itu membisikkan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, wahai orang-orang yang mendambakan surga, menginginkan surga, wahai orang-orang yang menginginkan pahala dari Allah, sambutlah datangnya bulan Ramadan. Ini fasilitas dari Allah yang Allah berikan kepada kalian. Bagaimana Allah buka pintu-pintu surga yang 8. Allah tutup pintu-pintu neraka. Allah buka pintu-pintu langit dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak Allah buka di bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Allah berikan fasilitas kepada mereka hamba-hamba yang menginginkan pahala. Kemudian malaikat ini diperintahkan untuk menyeru kepada hati-hati orang yang beriman. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mengharapkan keburukan, wahai orang-orang yang jiwanya senantiasa condong kepada kemaksiatan, wahai orang-orang yang hatinya senantiasa, hawa nafsunya senantiasa memerintahkan kepada keburukan, aqsir, cukupkan diri kalian, cukupkan hawa nafsu kalian, cukupkan kemaksiatan dan keburukan kalian di luar bulan Ramadan. Ini fasilitas dari Allah berupa bulan Ramadan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kalian. Oleh karena itu, jikalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah, balasan-balasan dari amal saleh yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan adalah penghapusan dosa, pengampunan untuk dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, dan barang siapa yang melakukan salat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, balasannya Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka 10 hari terakhir bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, dan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, yang mana sekarang kita berada di dalamnya. Maka ini semua adalah fasilitas dari Allah untuk kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik. Fasilitas dari Allah agar kita bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Lailatul Qadar di bulan ini, yang mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Yang kalau dihitung, maka 1000 bulan itu sama atau setara dengan 8 tahun lebih. Maka satu rakaat yang kita lakukan sama seperti kita melakukan rakaat-rakaat selama 8 tahun lebih. Satu ayat yang kita baca sama seperti kita membaca satu ayat selama 8 tahun lebih. Bukankah ini pahala yang sangat besar? Bukankah ini diskon yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita? Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, menurunkan Lailatul Qadar kepada diri kita adalah untuk memberikan kesempatan kepada diri kita, memberikan kesempatan kepada mata-mata kita yang selama ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah,
agar kita bisa gunakan untuk lebih lama memandang tempat sujud, untuk lebih lama memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih lama memandang tempat di mana kita sujud di dalam salat-salat kita. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Lailatul Qadar, bulan Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah kesempatan untuk telinga-telinga kita yang senantiasa mendengarkan keharaman, mendengarkan ghibah, mendengarkan namimah, mendengarkan ucapan-ucapan haram, untuk kemudian kita membiasakan diri mendengarkan ayat-ayat Allah, membiasakan diri untuk mendengarkan ceramah tausiyah, kemudian khutbah-khutbah dari para ulama, dari para asatidzah. Bulan Ramadan adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kepala kita yang selama ini mendongak, yang selama ini kita angkat kepala kita sebagai bentuk kesombongan kepada Allah dan kesombongan kepada para hamba. Kesombongan kita kepada Allah adalah ketika kita tidak mau beribadah kepada Allah di saat Allah memerintahkannya. Kesombongan kita kepada Allah adalah ketika kita nekat untuk mendatangi kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala larang dari diri kita. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Maka bulan Ramadan adalah kesempatan untuk kepala kita yang kita angkat sebagai bentuk kesombongan kita kepada Allah, untuk kita tundukkan di dalam rukuk dan sujud kita, untuk kita tempelkan ke tanah lebih lama. Kemudian kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah, zat yang maha tinggi. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hati-hati kita yang selama ini lalai dari berzikir kepada Allah, yang selama ini mengeras karena terlalu banyak tertawa, yang selama ini mengeras karena jauh daripada zikir dan bacaan Al-Quranul Karim. Kesempatan untuk hati kita lebih khusyuk dengan zikir kepada Allah. Kesempatan untuk hati kita agar bisa mendengarkan setiap ayat yang dibacakan oleh imam di dalam salat tarawih kita. Bukankah ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Bukankah ini yang Allah sindir kepada kita di dalam Al-Quran? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah, kata Allah, telah tiba saatnya, telah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk hatinya khusyuk, untuk hatinya tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dan dengan apa yang Allah turunkan berupa kebenaran, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Semua ini fasilitas dari Allah untuk kita bisa mendidik diri kita, mendidik fisik dan hati kita, untuk kita jadikan hati dan fisik yang semuanya berasal dari Allah, untuk kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita lakukan di dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka mari kita gunakan fasilitas ini dengan sebaik mungkin. Kita gunakan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Jangan kita lewatkan 1 detik dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan kecuali bernilai pahala. Oleh karena itu, jikalau kita melihat kepada teladan dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Apakah beliau jadikan 10 hari terakhir sebagai tempat untuk istirahat karena sudah beribadah di 20 hari pertama dari bulan Ramadan? Tidak. Mari kita lihat sebuah hadis yang datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Aisyah radhiyallahu taala anhuma menyebutkan satu hadis yang kalau kita renungi satu hadis ini, kita bahkan tidak bisa membayangkan seberapa banyak amal saleh Rasulullah.
maju dulu biar nanti hadirin yang baru datang ada tempat. Yang di depan masih kosong. Aisyah Ummul Mukminin menyebutkan satu hadis yang kalau kita renungi satu hadis ini, kita bahkan tidak bisa membayangkan seberapa semangat Rasulullah di dalam beramal saleh. Aisyah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apabila masuk di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau bersemangat untuk beramal saleh dengan semangat yang tidak pernah beliau lakukan di selain daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita nggak usah bahas ini. Kita coba lihat bagaimana amal saleh Rasulullah di luar bulan Ramadan. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, bahkan disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab beliau Syama'il Muhammadiyah, dari Aisyah Ummul Mukminin, beliau menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-laila hatta tatafattara qadamah. Di dalam riwayat lain hatta tatawarrama qadamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat malam sampai membengkak kakinya, sampai pecah-pecah kakinya. Siapa di antara jamaah sekalian yang salat malam sampai membengkak kakinya? Bukan karena asam urat ya, tapi beneran bengkak karena salat malam. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau kita mau bayangkan lagi, kalau kita ingin tahu seberapa panjang salat malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat hadis yang lain. Ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah nekat mau bermakmum kepada Rasulullah yang sedang salat malam, maka apa yang beliau dapati? Beliau dapati Rasul sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah. Sahabat ini dengan husnuzannya, dia berpikir, oh mungkin Rasulullah baca surat Al-Baqarah sampai ayat ke-100 lalu ruku'. Ternyata setelah melewati ayat 100, Rasulullah lanjutkan sampai selesai surat Al-Baqarah. Sampai sini saja. Ada nggak di antara kita yang berani? Nggak usah 1 rakaat Al-Baqarah, 11 rakaat salat tarawih menghabiskan surah Al-Baqarah 2 juz lebih. Berani? Insya Allah salam tinggal imamnya. Ikhwan fillah azani Allah wa yakum. Ketika selesai surat Al-Baqarah, sahabat ini mengatakan, oh mungkin setelah ini Rasulullah ruku'. Ternyata Rasulullah melanjutkan di rakaat pertama surah An-Nisa, lompat ke surah yang ketiga terpanjang di dalam Al-Quran. Selesai surah An-Nisa, sahabat ini mengatakan, oh mungkin setelah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ruku'. Rasulullah balik ke surah Ali Imran, surah terpanjang nomor 2 di dalam Al-Quran. Di dalam 1 rakaat beliau membaca 3 surah terpanjang dalam Al-Quran Al-Karim. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan para ulama tidak pernah meriwayatkan hadis selain daripada kisah ini. Apa kemungkinannya? Kemungkinan terbesar para sahabat pun keberatan dengan salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merasa berat bermakmum di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam. Ini beliau lakukan di luar bulan Ramadan. Lalu Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah bersemangat di 10 hari terakhir dengan semangat yang tidak pernah beliau lakukan di hari-hari lainnya. Bisa kita bayangkan seberapa berat lagi amal ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum, terlampau jauh, terlalu jauh jikalau kemudian kita meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun paling tidak kita ikuti
sampai kepada taraf kita beramal soleh dengan berpayah-payah, sampai kita merasa berat, benar-benar berat di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau biasanya sholat tarawih, favoritnya surah apa dalam sholat tarawih? Qul hu. Ya. Kalau misalnya dalam sholat tarawih biasanya di 20 hari pertama dari bulan Ramadan kita selesai misalnya 40 menit atau 30 menit, maka mari di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini paling tidak kita paksa sampai 1 jam, paling tidak, minimal, agar kita bisa mengikuti dari teladan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi diri kalian suri tauladan, contoh yang baik. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Maka ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ada beberapa amalan yang semoga setelah amalan ini disampaikan bisa kita amalkan sebaik mungkin. Yang pertama, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, yang pertama adalah menghidupkan malam. Apa makna menghidupkan malam? Yakni tidak tidur. Apakah tidak tidur dari mulai maghrib sampai subuh? Tidak. Tapi artinya kita bangun di tengah malam untuk sholat, untuk mengaji dan seterusnya. Aisyah Ummul Mukminin, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra ahya lailahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk ke 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya. Para ulama mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam gunakan malam hari di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan untuk beribadah, untuk salat, untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama berpendapat Rasulullah itu tidak tidur sama sekali sepanjang malam. Namun ada sebuah hadis dari Aisyah Ummul Mukminin, beliau mengatakan, ma'ara Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli al-laila hatta as-sabah, atau kama qala radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, aku tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai pagi, yakni tidak tidur sampai pagi. Artinya ada waktu untuk istirahat, tetap ada waktu untuk istirahat, untuk tidur, namun lebih banyak malamnya diisi untuk bangun, berzikir kepada Allah, mengisi dengan salat sunnah, berzikir dan mengaji. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini amalan yang pertama. Oleh karena itu para ulama mensunnahkan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sunnahnya salat tarawih itu dilakukan qiyamul lail di pertengahan malam. Dilakukan di pertengahan malam, atau kalau diperinci sepertiga malam kedua. Jadi kalau malam itu dari waktu maghrib sampai waktu subuh dibagi menjadi 3. Sepertiga malam pertama istirahat, sepertiga malam kedua dan terakhir digunakan untuk salat tarawih. Maka ini amalan yang pertama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Begadang. Ya, jangan banyak tidur di 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Tujuannya apa? Untuk menggapai Lailatul Qadar. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Pertanyaannya, malam Lailatul Qadar itu pasti datang atau tidak? Malam Lailatul Qadar itu pasti datang atau tidak? Pasti datang. Semua orang pasti melalui malam Lailatul Qadar, melewati malam Lailatul Qadar. Namun yang membedakan adalah dalam keadaan apa kita mendapati malam itu. Apakah kemudian kita mendapatinya dalam keadaan beramal saleh yang kemudian bernilai lebih baik daripada 1000 bulan? Ataukah kita melewatinya hanya dalam keadaan tidur, dalam keadaan melakukan kesia-siaan, atau bahkan dalam melakukan kemaksiatan? Na'udzubillahi min dzalik.
Itu yang pertama. Yang kedua kata Aisyah Ummul Mukminin, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 hari terakhir, beliau bangun di malam harinya wa shadda ma'zarahu. Beliau kencangkan sarungnya. Para ulama berbeda pendapat tentang makna hadis ini. Sebagian mengatakan bahwasanya maksudnya adalah Rasulullah benar-benar bersemangat untuk beramal saleh. Namun pendapat yang lebih kuat adalah makna yang kedua. Maksudnya adalah Rasulullah tidak menggauli istrinya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Maka sekarang, yakni di malam hari, ya, di malam hari dibolehkan bagi kalian menggauli istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, tapi kata Allah, berharaplah kalian, kejarlah oleh kalian apa yang Allah catatkan bagi kalian, yaitu malam Lailatul Qadar. Sehingga dari ayat ini para ulama mengatakan Allah membolehkan untuk orang-orang yang berpuasa untuk mereka menggauli istri mereka di malam hari bulan Ramadan. Namun di 10 hari terakhir bulan Ramadan Allah menganjurkan untuk mereka tidak mendekati istrinya, untuk mereka menyibukkan diri mengejar malam Lailatul Qadar. Maka ikhwan fillah azani Allah wa yakum, Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak mendekati para istrinya agar bisa fokus di dalam beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu Rasulullah yang amlakun nasi syahwatan, manusia yang paling bisa apa? Yang paling bisa mengendalikan hawa nafsunya. Beliau tidak mendekati istrinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kira-kira bapak-bapak sekalian, apakah kira-kira bapak-bapak sekalian bisa menahan hawa nafsu sebagaimana Rasulullah menahan hawa nafsunya? Jikalau Rasulullah manusia yang paling bisa menahan hawa nafsunya, tidak mendekati istrinya agar bisa fokus dalam beribadah, lalu bagaimana dengan kita umatnya yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka ini dianjurkan, ya. Kemudian yang ketiga, wa ayqadha ahlahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di 10 hari terakhir membangunkan keluarganya. Ikhwan fillah azani Allah wa yakum, Islam itu agama yang paling menjaga keharmonisan, menjaga keutuhan keluarga, sehingga kalimat samawa, sakinah, mawaddah, warahmah bukan hanya embel-embel, bukan hanya jargon yang tidak punya kenyataan. Tapi Islam menjaga bagaimana terjadinya, bagaimana langgengnya suatu keluarga dengan diperintahkannya para suami, para orang tua mengajak anak dan istrinya untuk beramal saleh. Sehingga Nabi SAW di 10 hari terakhir beliau membangunkan keluarganya. Bahkan beliau membangunkan anaknya Fatimah dan menantu beliau Ali bin Abi Thalib. Beliau bangunkan, beliau ketuk rumahnya. Ala taqumani fatusalliyan. Tidakkah kalian bangun lalu kalian salat malam? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, orang yang paling semangat dalam melakukan sunnah ini. Apabila 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bangunkan keluarganya. Beliau bangunkan, beliau berteriak di rumahnya, "As-salah, as-salah, as-salah. Ayo salat, ayo salat, ayo salat." Beliau membaca firman Allah, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah kalian untuk memerintahkannya. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, rahimallahu imra'an qama minal laili fa shalla wa ayqadha zawjatahu fa shallat fa in abat nadha fi wajhiha al-ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang bangun di malam hari, lalu dia salat malam, lalu dia bangunkan istrinya, lalu istrinya pun bangun untuk salat. Jikalau istrinya tidak mau bangun untuk salat, maka dia basahkan wajahnya dengan air.
Jadi membangunkan keluarga dengan air bagi yang susah bangun itu diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat yang sopan, ya, jangan kemudian disiram air seember, ya, tapi cukup dibasahi agar rasa kantuk itu hilang. Mungkin ibu-ibu protes, loh kok cuman suami yang boleh demikian? Kita lanjutkan hadisnya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat. Semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri yang bangun di malam hari lalu dia salat. Wa iqadat zawjaha fa shalla. Lalu dia bangunkan suaminya, lalu suaminya pun salat. Fa in aba nadhat fi wajhihil ma. Jikalau suaminya enggan untuk bangun, maka istri ini pun membasahi wajah suaminya dengan air. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, karena hakikat sakinah, mawaddah warahmah, kelanggengan keluarga, keutuhan keluarga bukan sampai mati bersama, bukan sampai tua bersama. Namun tujuan keluarga dari seorang muslim adalah agar bisa mendapatkan doa dari para malaikat yang memikul arasy-Nya Allah. Apa doa mereka? Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkanlah orang-orang yang beriman lagi beramal saleh kepada surga yang kekal selama-lamanya, surga Aden yang Kau janjikan bagi mereka, dan masukkan bersama mereka ya Allah bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak keturunan mereka. Maka ikhwan fillah azani Allah wa yakum, keutuhan keluarga dipertahankan bukan sampai mati, namun sampai surga. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mencari malam Lailatul Qadar, jangan sendiri, tapi ajak keluarga, anak dan istri kita. Bangunkan mereka untuk juga salat dan mencari malam Lailatul Qadar. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Di antara amalan yang lain yang dianjurkan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah al-iktsaru minad du'a, memperbanyak doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Aisyah ummul mukminin bertanya kepada Rasulullah, minta diajarkan satu doa yang beliau baca di malam Lailatul Qadar. Maka Nabi mengatakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai rasa maaf, maka maafkanlah aku ya Allah. Kita ulang-ulang itu. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka selain daripada doa itu, banyak berdoa dengan doa apapun. Doa kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk anak kita dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan yang terakhir, amalan yang dianjurkan dari sekian banyak amal yang disunnahkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah al-i'tikaf, beriktikaf. I'tikaf kata para ulama adalah al-muqthu fil masjid ta'atan lillah. Berdiam diri di masjid untuk niat taat kepada Allah, untuk niat beribadah kepada Allah. Dan di antara syarat i'tikaf, kita singkat saja. Yang pertama, dilakukan di masjid yang ditegakkan salat jamaah dan Jum'ah. Salat jamaah dan Jum'ah. Kemudian tidak boleh keluar kecuali untuk hal yang darurat, baik secara syar'i maupun manusiawi. Maksudnya untuk makan dan minum, atau untuk membuang hajat, atau untuk wudu dan seterusnya. Tidak boleh keluar dari masjid. Berapa lama waktu untuk i'tikaf? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 hari 1 malam, ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 1 malam minimal. Namun di dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf boleh dilakukan meski kurang dari 1 hari 1 malam atau 1 hari 1 malam.
kurang daripada itu, setengah hari saja kita beriktikaf di masjid, itu pun sudah dikatakan i'tikaf. Jikalau kita mendiamkan diri kita di masjid dengan niat melakukan ketaatan kepada Allah, dan kita isi waktu kita di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwani fillah azani Allah wa yakum, sunnahnya adalah mengisi 10 hari terakhir full dengan i'tikaf. Aisyah Ummul Mukminin, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir hatta yaqbidahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain disebutkan, wa fi 'amin qubida fihi i'takafa 20. Beliau mengatakan, adapun di tahun terakhir Rasulullah hidup, maka beliau beriktikaf 20 hari. Maka ikhwani fillah azani Allah wa yakum, ala kulli hal, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Semampu kita, 1 hari kita mampu beriktikaf 1 hari. Kalau kita tidak mampu beriktikaf 1 hari, setengah hari, atau 1 malam dan seterusnya, yang penting kita gunakan diri kita untuk berkhalwat bersama Allah, untuk berdua-duaan bersama Allah di masjid. Jauhkan HP kita, jauhkan keluarga kita, jauhkan diri kita dari segala macam kesibukan dunia kita. Kemudian kita berdiam diri di masjid, melakukan ketaatan. Kemudian kita niatkan untuk beribadah kepada Allah berupa ibadah i'tikaf. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Jikalau kita bertanya, sebagai penutup, jikalau kita bertanya, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Karena tujuan dari melakukan amal soleh di 10 hari terakhir itu sebenarnya untuk mencari 1 malam ini, malam Lailatul Qadar. Yang Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbiran nas an Lailatul Qadar. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah diberi wahyu oleh Allah kapan malam Lailatul Qadar. Maka beliau keluar untuk memberitahukan kepada manusia kapan malam Lailatul Qadar. Fatalahha rajulani minal muslimin. Lalu ada 2 orang berdebat di jalan. 2 orang muslim berdebat di jalan. Farufi'at. Lalu Allah angkat ilmu tentang kapan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu para ulama mengatakan, salah satu sebab Allah angkat keberkahan ilmu adalah suka berdebat kusir, berdebat yang tidak ada gunanya. Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Ini nggak ada gunanya. Maka yang demikian ikhwani fiddin justru menghilangkan keberkahan dari ilmu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ayuhan nas, inni kharajtu ilaikum li ukhbirakum Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku keluar kepada kalian untuk memberitahukan kepada kalian kapan malam Lailatul Qadar. Fatanaza'a rajulani minal muslimin. Maka ada 2 orang muslim yang kemudian bertikai di jalan. Farufi'at. Lalu Allah angkat ilmu itu, pengetahuan itu. Lalu apa kata Rasulullah? Fa'asa ayyakuna khairan lakum. Maka semoga ini yang terbaik bagi diri kalian. Lebih baik kalian tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar, agar kita benar-benar maksimal menggunakan waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan sebaik mungkin. Bukan hanya kemudian memanfaatkan 1 malam itu saja lalu lalai di malam-malam yang lain. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para ulama menjelaskan bahwa kesepakatan para ulama adalah bahwa malam Lailatul Qadar terjadi di bilangan di hari ganjil 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun mereka berbeda pendapat kapan tepatnya. Bahkan Ibnu Hajar menyebutkan 50 pendapat lebih dalam masalah ini. Namun pendapat yang lebih kuat kata Imam Nawawi rahimahullah
malam Lailatul Qadar itu tantaqilu biikhtilafi al-'am was sanawat. Malam Lailatul Qadar berpindah-pindah setiap tahunnya. Tahun ini bisa jadi 21, bisa jadi 27, bisa jadi 25, tahun berikutnya berbeda dan seterusnya. Maka itu semua adalah hikmah dari Allah agar kita gunakan waktu 10 hari terakhir ini sebaik mungkin agar kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita melakukan ketaatan dan amal saleh kepadanya, dan kita memohon kepada Allah agar Allah menerima setiap amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.